warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Malam ini kita kedatangan Kang Abi Luna yang Masya Allah semuanya kenal lah, salah ya. Kang Abi Luna datang ke Gria Sehat Kaisa ke Yogyakarta memberikan motivasi ke teman-teman Post Trooper, khusus ke saya juga. Luar biasa. Ada sedikit yang mungkin banyak kita sharingkan ya di sini, Kang. Ya, Kang Abi. salam. Nah, perjalanan Kang Abi Luna ke seluruh mana, Mas? Nanti bisa cerita langsung Iya. sama kita semua di sini. Ya mungkin itu. Jadi bisa diceritakan perjalanan, nanti kita kupas satu kasus ya. Iya. Yang satu kasus itu nanti efeknya kemana? Nah, kita akan bahas di channel YouTube, bisa dilihat di channel YouTube Abang Firman Kaisa Official dan Kang Abi. Abi Luna. Masya Allah, tabarakallah. Oke, langsung aja ya paling ya. Saya pengantar aja. Jadi kita di sini banyak bincang-bincang dengan Kang Abi Luna. Silakan Kang. Ya. Silakan. Alhamdulillah, jazakumullah khair untuk Bang Firman yang sudah mengundang Kang Abi ke sini. Ya, di sini hanya sharing ya, sama menceritakan pengalaman saja. Jadi kasus-kasus yang banyak terjadi di masyarakat umum. Iya. Ya, itu sebenarnya kembali lagi ada beberapa pertanyaan juga dari follower atau dari teman-teman dari Pastuper juga. Kok kuat naik motor dari Jakarta Solo bolak-balik ya, kok nggak sakit pinggang ya, padahal saya 20 km maksimal itu udah sakit pinggang. Itu banyak yang melakukan seperti itu. Nah, ini kembali lagi, ini hanya sharing dan sharing pengalaman ya, dan beberapa kasus yang mayoritas terjadi di masyarakat umum. Ya, itu salah satunya dampak dari tulang ekor masuk ya. Dan yang kedua itu biasanya kasusnya mengapa kita tidak boleh duduk sila. Nah, ini salah satunya untuk para ibu-ibu ya, sama bapak-bapak yang punya suami yang maaf kurang kuat atau bisa dibilang ejakulasi dini ya, itu biasanya faktor karena sering duduk sila. Ya. Jadi untuk Pastuper ya, melihat atau menemukan kasus ya bagian paha samping itu kencang ya, itu menandakan kalau si pasien sering duduk sila. Jadi pinggulnya dia kebuka, dan otomatis itu mayoritas untuk laki-laki itu biasanya sering ejakulasi dini gitu. Jadi nggak kuat kan, Nggak kuat ya gitu. Jadi kalau misalkan duduknya duduk sila, otomatis kita menundukkan tulang ekor. Jadi kalau tulang ekor masuk, nah itu dampaknya pertama ejakulasi dini, yang kedua sering ngantukan kan. Sering ngantukan ya. Sering ngantukan. Okay. Jadi kalau melihat orang kok tiba-tiba ngantuk, kok tiba-tiba kurang bergairah ya dalam aktivitasnya, itu karena dia tulang ekor masuk gitu. Bagaimana duduknya? Nah, duduknya seperti ini kalau saya mau mempraktekkan. Jadi kalau biasanya kita aktivitas itu kita duduk seperti ini atau senderan. Nah, ini akan menandakan tulang ekor dia masuk ke dalam. Iya. Dan kalau saya seperti ini dalam 1 jam aja udah ngantuk gitu. Makanya mengapa saya touring kuat, tidak sakit pinggang. Nah, kuncinya itu badan kita itu harus dieskan, karena tubuh saya C. Jadi otomatis saya harus ditegakkan, dieskan begitu. Jadi kalau misalkan ejakulasi dini, sering ngantuan, nah itu solusinya seperti apa? Ya mungkin Pastuper sudah tahu gerakan ini ya, itu gerakan energi booster. Ya, kalau kita sering energi booster, insya Allah akan membantu masalah ejakulasi dini. Terus yang kedua, bisa ditutup pinggulnya, karena pinggulnya dia kebuka
Terus yang lebih jos lagi Kang, ini ada satu gerakan ya yang bisa dimaksimalkan, ya bisa dirutinkan. Kalau dirutinkan akan dapat pahala. Ayo apa? Kalau masalah ejakulasi dini, seringlah berkuda. Ya, 1 hari 1 jam, ya bisa dipraktekkan. Nanti insya Allah ibu-ibu yang punya suami yang ejakulasi dini, yang sering keluar atau tidak kuat dalam hubungan di atas ranjang, itu insya Allah akan membantu si suaminya, dan insya Allah akan keluarganya tambah harmonis. Begitu. Jadi ada permasalahan, ya nanti insya Allah akan segera terbantukan dengan teknik-teknik seperti itu. Jadi ada 3 solusi. Yang pertama energi booster, yang kedua ditutup pinggulnya, yang ketiga berkuda. Sebenarnya ada solusi satu lagi, tapi nanti kita sharingkan di lain waktu. Di lain waktu. Insya Allah. Oke, Gitu. Ya menarik ya pemahaman kita tentang bagaimana kenapa di dalam Al-Quran itu tulang ekor yang banyak dibahas tentang anatomi tubuh manusia ya. Pertama kali diciptakan yang diciptakan adalah tulang sulbi gitu kan. Terus juga ketika kita mati nanti yang enggak dimakan cacing tanah tetap. Makanya saya pernah baca itu kan Ya. ketika tulang sulbi itu dipukul pakai apapun itu tidak akan mati, nggak akan hancur. Kalau tulang kita dipalu hancur. Ya. Ternyata tulang sulbi luar biasa, dan juga pada akhir hari kiamat nanti kita dibangkitkan ya tulang ekor juga ya, luar biasa. Maka teman-teman semuanya yang melihat channel kita berdua ya, sangat luar biasa. Dan bagi teman-teman yang sudah punya keluarga, ini yang sangat luar biasa. Ini sedikit mungkin Kang, yang mana tulang sulbi, yang mana ada pergerakan kenapa kok bisa ngantuk. Mungkin kita bisa panggil Mr. Bones kita kan. Oh, okay. Ya kan? Kita bismillah. Ini kan. Mr. Okay, Bones. Nah, ini kita lihat ya kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman. Mana tulang sulbi, mana yang ketika kita kan tadi ada gerakan yang gini ya kan, gerakan yang gini. Mana yang ini lebih jelas sepertinya kalau saya melihat ya. Ini bismillah. Yang paling bawah itu tulang ekor. Di atasnya ini adalah kelangkang. Ya, di atasnya ini lumbar dan atas sekalian. Jadi kalau misalkan kalau kita duduk, ya istilahnya duduk leha-leha, jadi duduk senderan, otomatis kita menduduki tulang kelangkang. Jadi kalau tulang kelangkang masuk, ya pasti lumbar akan kebuka, akan timbul tulang belakangnya itu tidak fitrah. Jadi kita duduk seperti ini. Ya, kalau duduk seperti ini, ya otomatis ini banyak nih. Kalau tadi saya bahas masalah tulang pinggul kebuka, tulang ekor masuk, ya. Bagaimana dengan tulang belakang nggak fitrah? Istilahnya kalau misalkan di dunia pas itu ada namanya C ekstrim. Nah, untuk teman-teman yang C ekstrim, ya, ini akan berdampak bermasalah juga. Gitu. Kalau misalkan C ekstrim, itu masalahnya banyak sekali di pas. Ya, kalau di kasus berat, ya, seperti autoimun, ya, halusinasi. Nah, ini C ekstrim. Halusinasi, nanti akan timbul kecemasan, terus mau berobat jalan berangkat nggak jalan berangkat gitu. Biasanya ada pasien yang kok banyak tanya, yang kedua disuruh ikhtiar nggak ikhtiar. Nah, ini kemungkinan C ekstrim. Ya, bagaimana solusinya? Insya Allah Pak Stuper akan paham, yaitu dibuka pelitirannya baru difitrahkan. Intinya ke situ. Ya, jadi kalau misalkan kita duduk leha-leha, otomatis tulang ekornya masuk, ya kita mendudukkan kelangkang dan timbul permasalahan lainnya, ya akan C ekstrim, tulang belakang akan muncul di belakang, gitu. Jadi
sebenarnya kalau dari kacamata kita untuk melihat dari Mr. Bone ini, ya pasti akan timbul masalah-masalah baru. Ya, kalau kasus Jawa Timur kan masalah kasus alergi. Ya. Nah, dampaknya seperti ini sebenarnya. Bagaimana solusinya, ya itu nanti Pak Super akan paham sendiri. Gitu. Jadi tulang ekor mengapa itu raja, ya raja kehidupan. Jadi kalau misalkan kita operasi di tulang ekor, insya Allah nggak akan selamat. Ya, karena ada kasus kan, ya Bang, ada kasus ya saat pasien yaitu saraf kejepit, ya sebelum ketemu Kang Abi itu dirujuk untuk operasi dan udah kita ikhtiarkan, alhamdulillah datang di rumah itu dengan kursi roda, didudukan ke lantai itu dibantu, alhamdulillah setelah diterapi dia bisa jalan, udah bisa dorong kursi roda. Jadi videonya ada di YouTube Kang Abi. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena beliau dia itu pemahamannya masih medis dan beliau jalannya masih sedikit-sedikit, jadi nggak bisa lari dan dianjurkan untuk operasi tulang ekor. Nah, ini hati-hati, saraf kejepit kalau dioperasi tulang ekor, ya insya Allah tidak akan selamat. Karena apa? Karena ini adalah rajanya, raja kehidupan untuk kita semua. Kalau kita tidak ada tulang ekor, masalah. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan solusi untuk operasi. Ya, bukan kita tidak harus operasi, memang kita harus menghindarkan operasi. Makanya kalau pas itu kan tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Gitu. Allahu Akbar. Gitu sih, Bang. Alhamdulillah. Ya, sedikit solusi bayangan dari Mr. Bon. Terima kasih Mr. Bon. Terima kasih Kang Abi Luna. Sama-sama. Semoga berkah, bermanfaat, dan itu beberapa studi kasus ya. Tadi Kang Abi Luna, apa akibat dari tulang ekor bermasalah. Nah, itu mudah-mudahan kita menghindari terjadinya tulang ekor masuk dan tulang belakang menjadi G-string. Kita harus hindari, terutama bagi laki-laki yang bersila gitu ya, bersila setelah, mudah-mudahan kita terhindar dari kelemahan terkhusus ejakulasi dini. Amin. Itu tujuan kita. Tujuan kita punya penerus generasi unggul. Masya Allah, yang profesional, beradab dan berdaya juang. Terima kasih, saya Bang Firman, Kang Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pas. Tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar.